Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyak membahas tentang horoskop atau primbon atau banyak yang bilang bahwa horoskop dan zodiak atau ilmu perbintangan itu sama. Di sini akan saya jelaskan bahwa sesungguhnya horoskop dan zodiak itu hal yang berbeda, dan banyak juga yang mensalahartikan bahwa dianggap sama. Lantas sebenarnya apa itu horoskop? Biar nggak salah mengartikan, simak penjelasannya berikut. Horoskop dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata horoskop masuk ke dalam kelas nomina. Adapun kata ini ternyata memiliki dua arti. Pertama, yaitu pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu, seperti pada hari lahir seseorang, dengan tujuan meramalkan masa depannya. Kedua, yaitu peta bintang kelahiran seseorang yang memperlihatkan posisi bintang-bintang tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwa horoskop ini adalah sebuah bagan atau diagram yang menggambarkan posisi matahari, bulan, planet-planet, aspek-aspek astrologis, serta sudut-sudut sensitif pada saat kelahiran seorang anak manusia, dengan tujuan yaitu untuk meramal masa depan si anak manusia tersebut. Kata horoskop ini berasal dari bahasa Yunani, yakni horoskopos, yang artinya mengamati, memeriksa waktu atau tanda-tanda jam. Horoskop biasa dipakai sebagai metode ramalan mengenai peristiwa tentang waktu-waktu tertentu berdasarkan astrologi horoskopis. Sementara itu, tentang astrologi ini bisa dibilang adalah ilmunya. Mengutip KBBI Daring, astrologi adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib atau arti lainnya, ditulis selayaknya ahli nujum, ilmu perbintangan. Jelas lain dengan horoskop dan astrologi. Dalam KBBI, zodiak dijelaskan sebagai lingkaran khayal di langit yang berpusat di ekliptika. Zodiak ini dibagi menjadi 12 tanda perbintangan, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius,
Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Ada juga yang menyebut zodiak sebagai rasi bintang di jalur matahari yang melintasi bola angkasa selama 1 tahun penuh. Oleh karenanya, rasi bintang ini memiliki simbolnya masing-masing yang melambangkan masing-masing zodiak. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu horoskop yang selama ini sering disalahartikan banyak orang. Jadi, beda horoskop dan zodiak. Oke, sahabat herbalis. Di sini saya akan coba membahas tentang horoskop dan misteri Pranoto Mongso akan kelahiran, masa depan, rezeki, hari naas, dan keberuntungan dari seseorang yang memiliki kelahiran-kelahiran di waktu-waktu tertentu. Ketika kita membahas tentang misteri Pranoto Mongso, jadi Pranoto Mongso ini terbagi menjadi 12, yaitu Kaso yang pertama. Kaso ini jatuh pada tanggal 23 Juni sampai tanggal 2 Agustus. Ini masuk dalam Pranoto Mongso Kaso. Dan di sini akan saya bahas satu persatu tentang tanggal lahir seseorang yang sesuai dengan misteri Pranoto Mongso atau horoskop yang kita kaitkan dengan Pranoto Mongso, yaitu anak manusia yang lahir pada tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Agustus. Sebelumnya akan kita sebutkan 12 Pranoto Mongso, yaitu tadi yang pertama adalah Kaso, ada Karo, Katelu, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kawolu, Kasongo, Kasadasa, Desta, dan yang terakhir Sada. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah seseorang yang lahir di tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus masuk dalam kategori Kaso. Nah, kelahiran pada mangsa Kaso ini memiliki lama orbit, yaitu 41 hari. Jadi dari mulai tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus itu masih termasuk dalam mongso Kaso, yaitu bisa jadi dia tanggal 24 Juni atau 25 Juni atau 1 Agustus, itu masih dalam mongso Kaso. Dan di sini akan saya coba sedikit memberikan penjelasan karakter seseorang yang lahir pada mongso Kaso ini. Kita akan
mencoba mengungkapkan rahasia alam semesta dan kehidupan, yaitu ungkapan keadaan alam semesta di kala dia lahir, pengaruh dia terhadap dewa Antaboga dan Dewi Nagagini terhadap alam semesta, juga kondisi fisik orang kelahiran Mongso Kaso, keadaan masa kanak-kanaknya bagaimana, keadaan masa remajanya bagaimana, ciri khas yang mencolok itu seperti apa, ikatan persahabatan, keadaan kesehatan, pekerjaan yang cocok itu yang bagaimana, karirnya bagaimana, rezekinya bagaimana, saat yang tepat untuk mengerjakan sesuatu itu kapan, hobi, jodoh, batu permata itu cocoknya mengenakan batu apa, warna yang serasi apa, dan bunga apa. Dan di sini akan kita ulas secara perlahan dan detail agar sahabat herbalis paham. Karena kalau tidak kita bahas secara perlahan, dikhawatirkan akan tidak paham. Baiklah. Jadi, bagi anak manusia yang terlahir sekitar tanggal 23 Juni sampai dengan 2 Agustus, termasuk Pranoto Mongso Kaso, yaitu yang pertama dalam horoskop Jawa. Mongso Kaso adalah orbitnya berotasi selama 41 hari. Memasuki belahan timur, yaitu Batara Antaboga dan Batari Nagagini, mempunyai pengaruh kuat. Pancaran pengaruh gaib Batara Batari ini sangat mempengaruhi alam semesta yang diibaratkan Satya Murka ing embanan. Saya ulang, semesta yang diibaratkan yaitu Satya Murca ing embanan. Artinya yaitu permata yang terlepas dari cincin pengikatnya, atau musim kemarau. Nah, Batara Antaboga mempunyai sifat pendiam, bicaranya seperlunya, tetapi pecemburu. Nah, orang atau anak manusia yang terlahir pada Mongso Kaso ini mempunyai karakter pendiam, bicaranya seperlunya, tetapi pecemburu. Boleh digarisbawahi, ia tidak mau kalah dalam mempertahankan pendapatnya, dan hobinya menyendiri dan menyepi. Orang kelahiran di mangsa ini bisa jadi berbakat menjadi seorang paranormal atau menyukai hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi satu hal yang sering mengganggu dan merisaukan hatinya ialah kegelisahan hatinya disebabkan oleh nafsu dan ambisinya yang sangat besar. Ibarat bintang dan bulan kesiangan, artinya terang hatinya tetapi tidak bercahaya. Perasaannya sangat luas. Dia mudah tersinggung
dan terluka hatinya hanya oleh sepatah kata yang agak kasar. Di sini Dewa Antaboga selalu didampingi oleh putrinya, ialah Dewi Nogogini. Maka orang dengan kelahiran Mongsokaso ini pada sisi lain terdapat watak yang bertolak belakang. Terpengaruh oleh sifat Bathari Nagagini yang penuh kasih sayang dan welas asih. Bathari Nagagini mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama, bersopan santun dan pandai menghargai orang lain. Halus tutur katanya, tidak pernah melukai hati orang lain, sehingga dipandang sangat simpatik dan pandai membawa diri. Bahkan dalam menegur dan mengecam orang yang dipandang bersalah atau berbuat kesalahan pun mempergunakan kata-kata yang halus. Dengan demikian, dia berharap orang lain itu tidak tersinggung dan mau menyadari kesalahannya. Oleh karenanya, orang pada umumnya akan menghormati dia. Orang yang terlahir dalam Mongsokaso, bila mau mempergunakan rasionya dalam segala tindakannya, dia akan menjadi orang yang besar. Dalam arti, dia dapat tampil di masyarakat sebagai orang yang mempunyai pengaruh luar biasa. Bahkan, penampilannya bisa sangat menarik, banyak sahabatnya, pandai menyembunyikan perasaan, juga pandai berdiplomasi. Walaupun begitu, orang kelahiran Mongsokaso ini sering bertindak gerasa gerusuh atau tergesa-gesa, tidak sabar dalam melakukan suatu pekerjaan, bahkan sering pula melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat sulit atau tidak mungkin. Menyukai hal-hal yang baru dan hebat, berusaha menjadi penemu yang canggih, yang tidak mungkin bagi orang lain. Keinginannya sangat muluk, penuh khayalan, ibarat membangun istana di awan. Musim pada umumnya di Mangsa-Kaso ini adalah musim yang jatuh pada Mangsa-Kaso bertepatan tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dalam horoskop kejawen diibaratkan bagaikan batu permata terlepas dari cincin pengikatnya. Artinya, hujan telah hilang. Saat itu musim kemarau, dedaunan berguguran, merangas, petani mulai mengerjakan kebun, tanah kering di sawah ladang. Kemudian mulai menanam palawija, kacang, jagung, dan ubi. Nah, demikian. Jadi anak manusia yang terlahir di Mangsa-Kaso ini biasanya dibarengi dengan musim sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas. Nah, tentang postur tubuh seseorang yang terlahir di Mangsa-Kaso pada umumnya,
mempunyai bentuk tubuh yang bulat, dengan raut muka yang bulat telur, oval maksudnya, dan selalu berseri-seri. Dahinya lebar, menandakan kecerdasan otaknya. Matanya bening dan lebar, tetapi tangan dan kakinya tidak seimbang dengan besar tubuhnya. Walaupun dia bertubuh besar, tetapi kakinya cenderung kecil. Tangannya pun kecil juga. Jari jemarinya lentik, ibarat penari serimpi. Rambut orang kelahiran Mongso Kasu pada umumnya coklat, ya kecoklatan, tetapi banyak juga yang hitam. Sedangkan alisnya jarang yang tumbuh subur alias tipis, tetapi bentuk alisnya melebar tipis. Ada pula yang terpotong. Di dekat pangkal hidung tumbuh agak tebal, sampai di ujung alis menipis, bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Kalau ada orang yang beralis sepotong tersebut, maka dia mempunyai nasib kurang menyenangkan di kalangan saudara-saudaranya. Artinya, kurang cocok dengan saudara-saudaranya, karena semua perbuatannya dipandang tidak baik bagi saudara-saudaranya, walaupun dia berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Jadinya sering serba salah. Pada umumnya orang-orang yang terlahir dalam Mongso Kasu ini, baik pria maupun wanitanya, adalah orang-orang yang memiliki paras muka yang cakap. Di samping itu, banyak pula wanita cantik Kaso ini yang mempunyai karier kelas internasional. Nah, bagaimana manusia yang terlahir di mangsa Kaso ini, masa kanak-kanaknya? Pada masa kanak-kanak, mereka pada umumnya mudah sekali terserang batuk, sakit perut, bahkan ada pula yang terkena sakit liver. Kesehatannya sering terganggu, lebih-lebih pada musim hujan, karena anak-anak Kaso umumnya senang main air. Dalam perwatakan sudah mulai nampak sifat keras kepala, tetapi berperasaan peka. Mudah tersinggung. Kalau dia minta sesuatu tidak dikabulkan, seketika itu dia akan ngambek sampai berhari-hari, tidak mau tahu mengapa permintaannya itu belum dikabulkan saat itu. Kalau kemudian dikabulkan, maka dia akan menolaknya. Ya, ini agak unik nih masa-masa kekanakan anak Kaso ini. Jadi ketika dia minta sesuatu tidak dikabulkan, maka dia akan ngambek dalam waktu yang lama. Dan ketika permintaannya tadi dituruti, dia akan menolaknya. Nah, ini yang unik nih. Oleh karenanya, sering orang lain salah paham dan menjadi pertengkaran. Anak Kaso mempunyai kecerdasan yang luar biasa, mudah sekali menerima pelajaran, bahkan ada yang jenius, bisa mengingat-ingat segala peristiwa, walau sudah bertahun-tahun lampau, akan diingatnya seumur hidup. Kecerdasan dan kejeniusan anak yang terlahir di masa Kaso
melebihi anak-anak lain dari kelahiran mongso lainnya. Adapun watak akan berkembang dengan baik bila mendapatkan bimbingan yang baik pula dari orang tuanya. Di dalam pergaulan dia mudah sekali tersentuh hatinya, bahkan dia mau berkorban untuk menolong anak lainnya yang telah menceritakan kesusahannya kepadanya. Secara global, sifat anak kelahiran mongso kaso ini adalah pendamba cinta kasih, juga pecinta kebersihan, kerapian, dan ilmu pengetahuan. Hubungannya dengan keluarga sebenarnya sangat akrab, seolah hidupnya diabdikan untuk orang lain dan keluarga. Dalam pergaulan umum sangat menyenangkan, bertanggung jawab, dia berani bertindak untuk menyelesaikan kesulitan kawan-kawannya. Maka tidak mustahil kalau di kalangan anak-anak kaso ini yang sebaya baginya mendapat tempat terhormat, disegani, dihormati, dan sering tampil sebagai ketua kelompok, ketua grup, ketua kelas, atau ketua regu dalam kepramukaan. Bila bermusuhan dengan seseorang, mudah sekali memaafkan. Bila musuhnya bersedia mendekati dia dan minta maaf atau mau berbaikan kembali. Tetapi kadang-kadang anak kaso itu dapat juga menjadi tersinggung atau marah, walau hanya sepatah kata yang mungkin oleh kawannya itu tidak sengaja diucapkannya. Tetapi dia dapat baik kembali dan memaafkannya setelah kawannya tadi menyadari kesalahan, ucap dan minta maaf padanya. Dalam prestasi, bagi anak kaso ini bukan sesuatu yang mustahil, karena dia memang dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan, tetapi juga ada hal-hal yang harus dihindarkan dari dia, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sadisme, kekerasan, dan cabul. Karena hal itu akan meredam dalam benak bawah sadarnya untuk seumur hidup, akan dikenang, mempengaruhi jiwanya, dan bisa saja anak kaso untuk menjadi orang sadis, keji, dan kejam. Karena mendapat pengaruh dari dua kekuatan, yaitu Batara Antaboga dan Batari Nagagini, maka anak kaso kadang mengalami kekacauan pikiran dan depresi, jatuh mental, dan bimbang, merasa takut dengan bayang-bayang, kekhawatiran akan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kalau sudah begitu, dia menjadi pengurung diri, dan tidak senang keributan. Semasa masih balita hingga masa kanak-kanak adalah saat-saat yang paling pelik bagi seseorang, entah itu dari mongso apapun adanya, karena masa-masa itu adalah pembentukan jiwanya untuk masa depan. Orang tua harus waspada, berhati-hati dalam mengarahkan dan mendidik putra-putrinya, khususnya berkenaan dengan mongso kaso, sehingga menjadi anak yang positif, tabah, dan insan Pancasila seutuhnya, menjadi manusia yang tangguh, terampil, bermasyarakat, dan bernegara, beragama dengan taat. Kini selanjutnya kita akan membahas tentang masa remajanya orang yang terlahir di mongso kaso.
Setelah mengalami benturan dan tempaan kehidupan semasa kanak-kanak, kini umurnya telah menjadi dewasa dengan melalui proses pendewasaannya. Setelah mengalami proses pendewasaan, maka anak kasuh tumbuh menjadi laki-laki atau wanita yang dewasa dan penuh keterampilan. Kecerdasannya dapat dimanfaatkan dengan baik, serta sanggup mengatasi segala macam kesulitan baik yang terjadi dalam kelompok pergaulannya maupun dalam rumah tangganya. Dia dapat menjadi pelindung yang penuh kearifan. Nah, ini dia poin anak remaja nih, anak-anak ABG. Jadi kalau cari pasangan yang punya tanggal lahir di mangsa kasuh, ini poin yang paling positif adalah dia dapat menjadi pelindung yang penuh kearifan, karena dia menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karenanya dia sangat menonjol di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dia sangat menonjol dalam pergaulan, cepat mendapat teman atau sahabat, tentu saja karena penampilan dan tutur katanya yang lemah lembut mengundang kesan dan simpati. Namun ada pula kelemahannya, ialah pada lingkungan yang kacau atau semrawut, dia pun ikut kacau balau pula. Di kalangan orang-orang yang tidak bermoral, dia pun bisa terseret ke dalam skandal-skandal yang memalukan. Dia mudah hanyut, terbawa ke dalam arus kehidupan, entah itu baik ataupun yang tidak baik. Semua itu terbawa oleh sifatnya yang perasa, mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Di kalangan pekerjaan pun dia juga serba tahu, karena dia mudah sekali memahami segala seluk-beluk di kantornya. Sifat tolerannya sangat tinggi sehingga dia sering membantu mengatasi kesulitan kawan sekerjanya. Tidak mengherankan kalau orang kelahiran mangsa kasuh ini dapat menanjak karirnya dengan cepat. Bahkan dia dapat menjadi pimpinan. Hal itu dapat terjadi kalau dia dapat melenyapkan sifat cemburuan dan mudah tersinggung. Dan ciri khas yang paling menyolok bagi orang yang mangsa kasuh ini, ia mempunyai ciri khas dalam kehidupan sehari-hari yang paling mencolok dalam hobi, pergaulan, dan pandangan spiritualnya. Pada umumnya mereka mempunyai kesenangan mengumpulkan benda-benda bersejarah, barang antik, dan barang-barang yang aneh, unik, antik, baik batu-batu permata, fosil, dan benda-benda yang bernilai sejarah atau bernilai mistik. Di dalam pergaulan dia sangat populer, walaupun sepintas tampak pemalu. Bahkan kadang orang salah paham, menduga dia angkuh atau sombong karena pemalu dan tidak mau kedahuluan orang lain dalam berkenalan. Kalau di dalam suatu pertemuan tidak segera memperkenalkan diri, maka dia sudah enggan untuk memperkenalkan diri. Pada kesempatan lain pun dia sudah tidak mau lagi untuk berkenalan. Padahal dia sangat toleran terhadap sesamanya, mudah sekali larut dalam kedukaan orang lain, bersedia berkorban untuk kawan. Dalam cinta kasih dan sikap hidup berumah tangga, dia sangat mencintai keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya. Dia betah tinggal berlama-lama di dalam rumah,
pandai mengatur ruang tamu dan interior rumahnya. Dia rancang sendiri. Dapat berjam-jam memandang pertamanan rumahnya, khususnya taman yang berada di dalam rumah. Maunya penataan ruang tamu setiap saat dia ubah susunannya. Itulah sebabnya dia lebih betah tinggal di rumah. Daya hayalnya sangat tinggi. Orang kelahiran Mongsokasu adalah penghayal nomor wahid, sehingga menghayalkan membangun rumah-rumah mewah yang lengkap, ada taman, kandang-kandang burung, kolam ikan hias, dan kolam renang. Dia tahu khayalannya sangat berlebihan. Sering menghadapi kesulitan, bahkan kesulitan-kesulitan berat, baik itu kesulitan di bidang ekonomi, pekerjaan, pergaulan, dan kesulitan-kesulitan lain. Dia sangat mempercayai sesuatu mukjizat dari Tuhan, mempercayai keajaiban, sesuatu kenyataan. Dia selalu dapat terhindar dari bencana dan kegetiran. Pada saat kritis, biasanya ada saja yang dapat menolongnya. Oleh karenanya, dia sangat menyukai hal-hal spiritual dan kegaiban, tetapi sayangnya, dia mempunyai sikap keras, tidak sabaran, dan sepak terjangnya gerasa-gerusuk atau tergesa-gesa. Dan coba kita akan lihat bagaimana pada umumnya orang-orang yang terlahir pada Mongsokasu dia pintar bergaul dan terpandang, tetapi sahabatnya hanya ada 1-2 saja. Tanpa sengaja. Artinya, tanpa direncanakan terlebih dahulu, dia akan menemukan sahabat-sahabatnya yang tepat. Sahabat yang paling cocok yaitu orang yang terlahir dalam bongso Kalimo, yaitu sahabat yang paling cocok dengan Mongsokasu ini adalah Mongso Kalimo. Mongso Kalimo ini yaitu antara tanggal 14 Oktober sampai dengan 9 November itu disebut Mongso Kalimo. Adalah sahabat sejati Mongsokasu. Walaupun begitu, ada pula beberapa tip orang yang cocok sebagai sahabat baginya, ialah orang yang terlahir pada Mongso Katelu atau 26 Agustus sampai 18 September. Karena orang ini dapat mengikuti jalan pikirannya. Ada lagi orang yang dapat menjadi sahabatnya, ialah kelahiran Mongso Kapitu, yaitu di tanggal 23 Desember sampai dengan 3 Februari. Karena orang ini dapat mengikuti jalan pikirannya dan mengalah. Adapun sahabat lainnya kelahiran Mongso Kasongo, yaitu 2 Maret sampai dengan 26 Maret, dan Mongso Desto 20 April sampai 12 Mei. Sahabat-sahabat itulah orang-orang yang mendukung dan yang membuat suatu ikatan kerja sama yang erat, baik di dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat. Dalam pergaulan orang kelahiran Mongsokasu kadang dapat sangat periang, tetapi kadang-kadang juga pendiam. Hal itu tergantung situasi dan kondisi pergaulan saat itu. Maka umumnya kegembiraan akan timbul kalau hatinya cocok dengan situasi saat itu. Jika tidak akan malu-malu dan tidak dapat mengekangnya, maka rasa senang dan gembira itu akan tercetus dalam canda
tampaklah dia sangat menyenangkan pada saat itu. Tetapi bila dia tidak cocok, maka tampaklah dia terdiam dan bicara hanya secukupnya. Tampak penampilannya seperti orang angkuh. Nah, sebelum kita membahas tentang kelemahan akan titik kesehatan pada orang Mongsokaso, kita sudahi terlebih dahulu, dan berikutnya kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang bagaimana keadaan kesehatan, terus pekerjaan yang cocok bagi orang yang mangsa kasu ini. Kita akan bahas semuanya, bahkan tentang rezekinya, bagaimana dan waktunya, kapan, bahkan sampai mengenai jodoh, hobi, semua kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sahabat herbalis, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang sangat dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Oke, selamat beristirahat untuk semua sahabat herbalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.